Aku sangat terinspirasi dari bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Buat beberapa teman-teman yang baru bergabung, kita membiasakan diri untuk setiap hari ada renungan bersama, dan aku sangat mengundang untuk kita semua juga bisa baca bersama-sama supaya kita satu sumber, lalu bisa saling melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang lebih membuat kita kaya akan perspektif dan cara berpikir kita bersama-sama. Hari ini kalau kalian baca dalam 1 Korintus 12 dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan ternyata kita semua tergabung di dalam sebuah kelompok yang satu aja, yaitu bicara tentang spiritual community. Nah, spiritual community ini yang kita akan bahas pada hari ini. By the way, say hello juga sama Ian yang lagi ada di Copenhagen. Mungkin jam 4 sore saat ini ya. Say halo gitu ya. Oke, are we good? Halo Kita ya. akan coba. Nah, hari ini aku nggak tahu siapa yang pegang media, tapi yang pegang media mungkin lu bisa nyiapin Bible Gateway, lu bisa nyiapin alkitab.me gitu ya. Terus mungkin bisa cepet ngeflip. Kalau kelamaan gue tinggal gitu ya. Terus mungkin ada satu orang lagi yang bisa nyatet note ya, supaya aku berusaha untuk sedetail mungkin supaya kalau pas lagi nyatet ada gambaran, ada framework yang kita bisa pelajari pada hari ini. Are you guys ready? Oke, yuk kita doa bareng ya. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami mau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali keterbatasan, banyak sekali alasan yang bisa membuat kami tidak nyaman dan tekanan dan sebagainya yang membuat kami tidak bisa melakukan apa yang sedang kami lakukan pada malam hari ini. Tapi kami berdoa, kami minta kasih karunia dan pengurapan daripada Roh Kudus dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan badani, dengan segala kelemahan jiwani. Namun kami mau bersama-sama belajar untuk menguatkan diri kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, dan memilih untuk bersandar kepada kebenaran firman Tuhan seberapa sulitnya situasi yang sedang kami alami pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus-Mu tidak terbatas, baik di dalam area Jakarta maupun juga Shenzhen maupun juga Nanjing. Kami satu dalam tubuh Kristus dan kami tergabung di dalam sebuah spiritual community atau komunitas yang sebenarnya komunitas yang sangat-sangat mendahulukan kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang juga boleh mengingatkan bahkan menegur setiap daripada kami selama kami mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama teman-teman kita katakan amin. Oke. Kita akan belajar bersama mengenai spiritual community pada malam hari ini ya. Spiritual community terdiri dari dua kata, ada kata spiritualnya, ada kata community-nya. Nah, kita akan mulai dari kata community-nya dulu ya. Community itu dibagi, kalau menurut firman Tuhan, ada yang namanya godly community, tapi juga ada yang namanya ungodly community. Nah, kita akan bahas sedikit ya, apa yang disebut dengan true godly community. True godly community atau komunitas ya ilahi murid-murid Kristus itu kita bisa lihat dari firman Tuhan yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 lalu ayat 44 ditambah lagi sampai ayat 47, di mana komunitas yang jadi ternyata ada dua macam kelompok ya. Komunitas kan kelompok ya. Apa bedanya kelompok dan komunitas? Kalau komunitas mereka memilih untuk bersama-sama terus-menerus. Kalau kelompok, ya misalnya kelompok pembawa bendera, ya selesainya pada saat benderanya sudah dibawa gitu loh. Tapi kalau komunitas itu sifatnya itu akan terus-menerus. Ya, itu bedanya di situ antara kelompok dan komunitas. Nah, firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 lalu 44 sampai 47 bahwa komunitas ilahi atau yang disebut dengan komunitas murid Kristus, mereka bersama-sama memiliki satu nilai. Mereka saling memprioritaskan, ada kata-katanya di situ. Mereka bersama-sama memilih untuk gembira. Itu Jo. Itu Jo. Ngana punya ayat itu ada di situ ya. Itu mereka memutuskan bersama-sama gembira, tapi nggak cuma gembira, itu ada tulisan itu ayat 46, mereka juga bersama-sama memilih untuk tulus hati memuji Allah dan mereka disukai oleh orang banyak. Ini adalah ciri-ciri yang pertama. Jadi komunitas yang benar
seharusnya yang seperti ini. Nah, mereka bersatu dalam satu nilainya itu apa? Mereka bersatu dalam satu nilai, mereka suka akan mempelajari firman Tuhan, mereka suka ngumpul, jadi bukan hanya ngumpul dan bukan hanya mempelajari firman Tuhan, tapi mempelajari firman Tuhan bersama-sama untuk dijadikan sebuah gaya hidup baru di dalam sebuah kelompok yang terus-menerus berubah menjadi komunitas. Nah, jadi mereka mempelajari firman Tuhan yang mereka integrasikan di dalam komunitas mereka, dan yang mereka lakukan atau fellowship ya, komunitas ini, dan yang mereka lakukan adalah mereka sering berdoa dan mereka sering saling mengingatkan kehidupan Yesus yang sudah pernah ada di muka bumi ini. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Itulah yang disebut dengan satu nilai. Oke, lalu kemudian dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ini yang tadi konteksnya lebih ke up, lebih ke atas, tapi juga ada yang konteksnya lebih ke in, ya. Ibrani 10 lebih ke antara kita. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa komunitas ilahi ini juga saling memperhatikan, saling mendorong, encourage satu dengan yang lain. Jadi bukannya, lu gagal aja lo. Enggak, saling mendorong, saling menambah perbuatan baik. Ayo, kalau lu bisa pelin, ya, lu punya temen kamarnya lagi kotor, kalau kamu bisa ambilin air, kalau kamu bisa do things, karena di sana dikatakan bahwa kamu perlu tambah, saling menambah perbuatan baik, ya, itu benar, itu adalah komunitas yang benar. Lalu kemudian saling menasihati, lalu yang terakhir saling mengingatkan bahwa waktu kita terbatas di muka bumi ini. Ya, ini adalah apa yang kita pelajari dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Oke. Lalu yang menarik aku tambahkan lagi di dalam Galatia 6 ayat yang kedua dalam bahasa Inggris, cari yang KJV lebih gampang. Dikatakan bear all of you one another's burden. Jadi kita sama-sama mau ambil beban. Bukan hanya mikirinnya diri kita sendiri, tapi kita ambil beban. Ketika kita mengambil beban satu dengan yang lain, maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Keren banget kan? Jadi, wah, ini di kepalaku nih udah banyak nih, gitu loh. Jadi berarti yang disebut dengan true godly community, bersama-sama satu nilai, ya, satu nilainya tadi 4 hal itu, ya, saling suka mempelajari firman, suka untuk mengintegrasikan firman itu di dalam kehidupan komunitas, terus mengingat karya Yesus yang ada dalam kehidupan kita, saling mendoakan. Nah, itu 4 hal itu. Tapi dia nggak bilang cuma bersama-sama satu nilai ini saja, bukan. Tapi saling memprioritaskan. Jadi memprioritaskan, oke, Aaron mau ngomong, silahkan Aaron. William mau ngomong, silahkan. William, say something. Saling memprioritaskan. Tidak ada pembulian. Nggak ada pembulian loh di dalam komunitas yang benar yang ditulis dalam firman. Ya, tapi nggak cuma saling memprioritaskan, bersama-sama mereka gembira. Ya, tadi udah ditulis di situ. Gembira, tulus hati, memuji Tuhan, disukai orang. Lalu kemudian kita juga belajar saling memperhatikan, saling mendorong, saling menambah perbuatan baik, saling menasihati, saling mengingatkan bahwa waktu kehidupan kita terbatas dan kita mau ambil tanggung jawab satu dengan yang lain. Beda dengan ungodly community. Kalau ungodly community, ada juga firman Tuhannya. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulannya buruk. Ya, buruknya itu apa? Buruknya itu akan merusakkan hal-hal yang sifatnya ilahi. Berarti saling bertentangan dengan yang tadi kita bicarakan. Misalnya gini, ya mungkin ya kalau aku pakai data yang tadi itu, contoh yang terakhir, saya tidak mau ambil beban, gitu ya. Dikatakan di sana, bear all of you one another burden. Kalau mungkin pergaulan yang buruk, mungkin gini, gue nggak mau tahu hidup lu. Yang penting gue happy, bahkan kalau perlu, lu hidup buat gue. Hahaha. Wah, itu serem banget, guys. Ya, tapi ternyata itu salah satu yang ditulis oleh firman Tuhan, ya, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Nah, pergaulan yang buruk itu hati-hati. Apakah kita masuk di dalam pergaulan yang tidak kita sensor? Nah, sensornya itu seperti apa sih? Amsal 13 ayat yang ke-20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Orang yang bebal. Salah satu pergaulan yang buruk itu ternyata ketika kita bergaul dengan orang yang bebal. Nah, orang yang bebal itu
adalah orang yang sudah tahu atau orang yang belum tahu menurut teman-teman? Halo? Orang yang sudah tahu atau belum tahu? Halo? Yang bebal itu yang sudah tahu atau belum tahu? Sudah. Yes, betul. Sudah tahu tapi memilih seperti tidak mau tahu. Itu adalah orang bebal. Ya. Nah, terus selain jangan bergaul sama orang bebal, dikatakan apa lagi? Dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2, kalau kamu lihat nanti cari yang versi BIMK, itu lebih jelas lagi. Pertama tadi kategorinya ungodly community, itu berbicara tentang apa? Hati-hati dengan pergaulan yang buruk yang merusakkan kebiasaan kamu yang baik. Ketika kamu bergaul dalam komunitas itu, kamu akan pelan-pelan jadi bertambah buruk. Ngerti nggak? Misalnya tadinya doa jadi nggak doa gitu loh. Tadinya takut Tuhan jadi nggak gitu. Misalnya gitu ya. Nah ini bicara komunitas, bicara kelompok. Karena apa? Di kelompok itu tidak ada yang enforcing that value. Oke? Nah ini baru yang pertama. Yang kedua dikatakan jangan bergaul sama orang bebal. Orang bebal itu apa? Dia mungkin KTP-nya sudah Kristen. Dia mungkin sudah ngomongnya puji Tuhan, haleluya. Tapi nggak kelihatan dari tindakannya dia. Oke? Nah, yang ketiga dikatakan bahwa dalam Mazmur 1 ayat 1-2 ini banyak datanya. Ada 3 yang aku pelajari ya. Yang pertama, jangan mendengarkan curhatan atau bahkan bertukar pikiran atau bertukar nasihat dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Itu adalah orang fasik. Kata di situ orang fasik, ya, yang dibilang kamu jangan bergaul dengan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya akan kebenaran Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan kamu jangan bergaul di antara orang yang pendosa. Maksudnya apa? Kenapa? Kalau kamu bergaul ya dengan orang yang berdosa, masih gini. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan gini, kamu seperti berdiri paling depan dan membukakan pintu untuk supaya dosa itu berjalan. Nah, gitu loh. Jadi kamu seperti ada di kursi paling depan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini menarik. Karena dikatakan bahwa jangan bergaul sama orang yang pencemooh. Aku pikirin pencemooh itu apa gitu loh. Tapi ternyata firman Tuhan jelas di sini. Dikatakan bahwa orang yang mencemooh itu adalah orang yang tidak bisa menghormati Allah atau bahkan orang yang menghina Allah. Nah, datanya kita dapat. Berarti kita harus ada di dalam kelompok yang tidak seperti barusan kita bicara. Yang pertama, yang mematikan kebiasaan baik kamu. Yang kedua, yang orangnya itu bebal. Ya, kayak susah berpikir, fixed mindset. Kebenaran dia cuma satu, pikiran dia doang. Lalu yang ketiga, nah ini ada beberapa yang dari Mazmur 1. Yang pertama, memang nggak boleh curhat dengan sembarang orang. Bayangkan kalau kamu curhat dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, iman yang berbeda, nasihatnya berbeda. Ya, contoh, misalnya ketika dia bilang, aduh, gue lagi sedang marah nih sama si A. Ya, kalau misalnya nasihat dari luar, ya biasa aja, nggak apa-apa sih. Kenapa? Ya, lu dijahatin, lu jahatin balik, malah dipanasin, gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang mengerti firman, ya seperti hari ini juga dalam 2 Korintus dikatakan memiliki kasih, nggak mungkin akan mau memperlama kekerasan hati itu, gitu loh. Ya, nah ini bicara jangan bergaul, jangan minta nasihat dengan orang fasik, jangan yang kedua itu bergaul ya di antara para pendosa. Kenapa? Karena kalau kamu bergaul di antara pendosa, kamu akan mudah replicating. Kamu akan mudah mencontoh. Jaga posisi kamu. Ini Alkitab keren banget ngajarin kita seperti itu. Lalu yang ketiga, dikatakan bahwa jangan juga bergaul sama orang yang tidak bisa hormat sama Allah. Jadi misalnya gini, lu mah Tuhan-Tuhan mulu. Tit, tit. Ada kata-kata gitu loh. Tit, tit, tit. Nah, itu jangan bergaul. Firman Tuhan jelas bilang jangan bergaul sama mereka. Oke? Nah, kita baru selesai mempelajari bagian pertama daripada firman Tuhan kita pada hari ini. Are we good? Oke. Jadi kita barusan mendefinisikan ada yang namanya true godly community sama ada ungodly community. Kenapa namanya godly dan ungodly? Ngikutin Alkitab aja ditulisnya begitu, udah kita samain aja. Oke. Nah, yang kita pelajari contoh yang paling gampang kita ikutin siapa? Yesus. Kenapa?
Karena Yesus merupakan gambaran yang paling ideal. Nah, ternyata Yesus itu di dalam pergaulan kehidupannya, walaupun dia punya 12 orang murid, tapi berapa dari kita yang tahu dia dekat sama 3 orang? Tahu siapa mereka itu? Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Ya, kamu buka firman Tuhan di dalam Matius 17, nanti kamu lihat ayat yang pertama itu sudah mengatakan demikian. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu kamu buka nanti di dalam Markus yang kelima, ayat yang ke-37 juga sama. Ya, Markus yang kelima ayat 37, kebangkitan anak daripada Yairus, itu juga yang diajak 3. Lalu kemudian yang lebih menarik lagi, kamu buka Markus 14 ayat yang ke-33. Kalau kamu buka Markus 13 ayat yang ke-33, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, lalu ya dia mengekspresikan ketakutannya dan kegelisahannya bukan ke-12 orang muridnya, tapi hanya ke-3 teman terdekat dia. Kalau kamu buka ayat yang ke-34, ya, dikatakan di sana, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Wow, dari 12 orang murid, sekian miliar orang yang akan sampai hari ini menjadi bagian daripada murid Kristus. Tetapi Yesus memilih 3 orang saja yang sudah jelas karakteristik imannya, sudah jelas pilihan imannya, dan dia sudah jelas ya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dia bisa berikan lebih, dan dia mengekspresikan. Notice ketika dia mengekspresikan, ini Yesus sang pembuat mukjizat. Gue nggak kebayang gimana itu Petrus, Yakobus, sama Yohanes ekspresinya ketika Yesus bilang gini, gue takut. Kalau gue Petrus, gue bilang, bro, you are the God, you are the living God, gitu kan. Tapi kadang pelajaran firman Tuhan ini keren banget ya untuk didalamin. Gue percaya ya orang-orang kayak yang tadi cerita, termasuk Aaron semua, Calvin ya, Joanne. You sometimes can be looks vulnerable when you are a leader. Kadang lu nggak usah pakai gambaran apa, ada pertemuan di luar negeri kemarin beberapa negara, terus everybody looks very tough gitu, kayak very kuat gitu kan. Tapi sometimes the Bible adalah yang ini keren banget. The Bible is the first proof bahwa leaders nggak harus selalu tampil paling hebat. Kamu bisa tampil vulnerable. Hatiku sangat sedih, tercatat gitu loh. Seperti mau mati rasanya. Dan dia jelaskan emosi dia pada waktu itu adalah takut dan gentar. So it is okay untuk kita as a leader, kita juga bisa mengekspresikan. Tapi memang nggak ke-12 orang, ke-3 orang. Oke? Makanya di dalam Femcell, yang pertama, tentunya kamu perlu ada di dalam Femcell. Yang kedua, coba cek orang-orang dalam Femcell siapa yang bisa connect sama kamu. Lalu, kalau kamu lihat yang ayat sebelumnya, Markus 5 ayat 37, Yesus itu kadang bisa bersikap eksklusif loh. Kenapa? Dia tidak memperbolehkan yang lain ikut, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Keren nggak? Alkitab mencatatnya tuh sampai sedetail itu loh guys. Does it make sense? Are we good? Halo? Apakah kita sudah sampai ke seruan pada malam hari ini? Boleh nambah dikit? Ya. Jadi ternyata, hey, buat teman-teman yang mungkin katanya generasi, bukan generasi, tipe alpha, ya, tipe alpha, lu nggak usah harus teriak-teriak terus gitu loh. Ya, kadang lu bisa tampil apa adanya, dan justru ketika lu tampil apa adanya, itu yang menyembuhkan lu. Memang nggak ke semua, tapi pilih 3 orang paling nggak. Kalau lu nggak bisa pilih-pilih, berarti mungkin selama ini lu kurang bergaul dekat. Ingat, ketika Yesus di waktu yang sudah penghujungnya, ya, di dalam ketakutan dia pun membutuhkan spiritual community. Baca tuh ayat terakhir. Kata-kata terakhirnya bilang apa? Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah buat aku. Katakan wow sama-sama.
Jadi sekelas sekelas Yesus aja butuh community gitu loh. Ngerti nggak? Sekelas Yesus aja butuh ada orang lain, ini Yesus loh. Halo, ini Yesus gitu loh. Ngerti nggak ini Yesus gitu ya? Ngerti nggak? Tetapi sekelas Yesus aja, dia bilang apa? Gue butuh lu. Please, stay bareng bersama gua. Dan liatin gua. Watch me. Liatin gua. Dia suruh watch loh. Dalam bahasa Inggrisnya dia suruh watch loh. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, please stay, abide with me and watch me. Jadi ini keren banget gitu loh. Kalau kamu sekarang belum menentukan kamu akan memiliki kelompok yang mana, pilihlah kelompok yang spiritual community. Cari kelompok atau komunitas. Kalau buat aku namanya adalah komunitas. Bedanya kelompok dan komunitas adalah kelompok hanya serve a certain time. Tapi kalau community, waktu yang tidak terbatas. Karena kita sudah berkomun, hidup bersama-sama. Ya, komunitas ya, asal katanya adalah kum dan munis. Oke, aku nggak mau nyampe ke sana. Tapi di sini dikatakan gini, tinggallah di sini. Jadi pilihlah untuk kamu memilih hidup bersama di dalam sebuah spiritual community atau komunitas yang memang berdasarkan spiritualitas yang paling tinggi yang seharusnya kamu pilih. Ada banyak komunitas-komunitas, tapi pilihlah komunitas yang memang bisa dibawa dalam, bisa diajak deep. Halo, jangan hanya pilih komunitas yang dangkal, yang cuman hahaha, yang cuman sekedar tiap hari main, pergi, lalu nggak ada apa-apa. No, itu bukan komunitas yang benar. Orang bebal juga begitu. Tapi pilihlah komunitas yang betul-betul memiliki kekuatan, yang bisa meningkatkan kekuatan kamu. Walaupun komunitas itu mungkin tidak populer, tetapi murid-murid Yesus di zaman itu juga tidak populer. Tapi pilihlah yang bisa meningkatkan komunitas tersebut. Ada amin? Oke, do you learn something today? Oke, lanjut lagi ya. Aku agak seru banget nih. Nah, dari pemahaman akan spiritual community ini, kita tahu betapa pentingnya kamu ada di dalam sebuah komunitas yang betul-betul paradigma surgawi, yang betul-betul perspektifnya ilahi. Bukan hanya sekedar komunitas kelompok rame-ramean. Makanya jangan happy punya teman banyak. Kenapa? Yesus itu, aduh aku banyak banget kayak mau ngomong mau keluar gitu ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pertama-tama Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya. Setelah itu baru kepada kerumunan orang banyak. Ya, jadi Yesus nggak mengutamakan kerumunan orang banyak. Tapi yang pertama-tama dilihat, yang di-take lebih spesial yaitu apa? Yang memang memiliki kualitas murid. Oke, nah makanya kita pun juga harus tahu siapa komunitas yang akan kita dalami. Siapa komunitas yang akan kita share live. Karena itu menentukan destinasi masa depan kamu akan seperti apa. Kamu akan melewati waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin, atau bahkan forever di dalam misery, di dalam sebuah kehancuran, ataukah kamu akan memilih untuk ada di dalam sebuah komunitas yang saling menguatkan, yang saling mendewasakan. Oke? Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari framework. Sama-sama katakan framework. 1, 2, 3, framework ya. Oke, kita sudah mengerti dimensi daripada komunitas. Sekarang kita mau mengerti dimensi spiritual community. Itu kayak gimana gabungannya? Ternyata Alkitab kembali super keren, dijelaskan dengan sederhana. Kita akan bahas, kasih aku waktu beberapa menit lagi. Coba kita sama-sama buka dalam 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, 8. Ya, ternyata kita bisa mempelajari secara eksegesis di dalam 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, dan 8. Ya, kita boleh sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah,
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, dari 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7, 8, kita menemukan ada 3 framework yang seharusnya mendasari pergaulan spiritual community kita. Apa itu? Ayat 5 dan 6, spiritual discipline. Ayat yang ke-7, spiritual body atau spiritual friendship. Ayat yang ke-8, spiritual alignment atau spiritual calibrations. Ada amin? Wow, keren banget gitu ya. Kita sama-sama lihat satu-satu ya. Ini nggak membosankan kan ya? Gue udah kayak gue nggak tahu ini on fire sendirian atau gimana nih? Ya, halo, are we good? Good, Pes. Good. Ya, oke. Keren banget gitu. Memang ketika kita baca firman Tuhan tuh kayak mau meledak otak gitu, kayak ih kacau banget ditulis di situ. Ada tinggal baca doang gitu sebenarnya. Spiritual discipline yang pertama dikatakan di situ, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Kamu tahu nggak bahwa asal kata daripada murid Kristus yaitu disciple itu adalah kata yang sama juga dengan atlet menggunakan apa? Discere. Tahu ya? Ada kata-kata disiplin itu. Oke? Jadi kata disiplin itu sebetulnya kata dasarnya itu adalah discere yang sebetulnya sangat identik dengan yang biasanya atlet-atlet itu lakukan. Mereka biasanya latihan, membangun habit mereka gitu ya. Dan itulah kata yang sama dengan yang sebetulnya dikatakan disiplin. Makanya gini, kamu mesti sungguh-sungguh berusaha. Kalau disiplin itu adalah kamu sungguh-sungguh berusaha. Disiplin itu bukannya kamu hanya sekedar ingin satu kali doang. Aku tahu kebanyakan dari kita biasanya disiplin itu cuman kayak satu kali. Tapi satu kali itu nggak bisa mengubahkan gaya hidup kamu atau nggak bisa forming your new habit. Tetapi kamu harus mulai terus-menerus, sungguh-sungguh berusaha. Kenapa ada kata sungguh-sungguh berusaha? Karena biasanya kebanyakan dari kita stop ketika perasaan kita nggak mau. Contoh, kamu nge-gym. Mungkin hari-hari pertama, 3 hari, seminggu masih on fire. Begitu 2 minggu, udah enggak. Contoh, ketika kamu dipercayakan untuk ambil bagian, ya, kamu volunteer, jadi welcomer lah, jadi orang yang suka jemputin orang lah, nemenin teman-teman baru kita lah. Mungkin pertama-tama kamu on fire, tapi akan ada masanya kamu kayak hitting the wall. Maksudnya apa? Hitting the wall of emotions. Kadang ada masanya kamu kayak males, nggak mau, lagi nggak feel, lagi nggak oke gitu loh. Tapi aku belajar apa? Sungguh-sungguh berusaha. Sama seperti malam hari ini pun itu yang sedang aku lakukan. Ya, ketika kamu lagi hitting the wall, ketika lagi nggak mood banget, lagi aduh ini apa sih, kayak aduh lagi bener-bener downcast banget gitu loh. Tapi kamu harus terus usahakan. Kenapa? Tambah imanmu. Tambah imanmu. Karena dari iman itu akan menghasilkan modal kehidupan. Kebajikan itu virtue. Virtue itu maksudnya apa? Lu tambah dasar untuk modal kehidupan. Setelah lu bertambah, berpikir mendalam, lu punya modal, baru lu akan menemukan pengetahuan. Dari pengetahuan itu baru akan berlanjut ada penguasaan diri, ketekunan, dan pada akhirnya keberhasilan. Ya, bisa paham nggak nih? Jadi memang kita sangat membutuhkan kedisiplinan ini. Disiplin untuk terus-menerus. Anak-anak muda, halo, berapa banyak yang kita dipercaya sesuatu area, tugas, misalnya apapun, cuman sampai setengah hilang. Ya, nggak ada lagi kabarnya. Anak-anak muda, berapa banyak yang ketika dipercaya kita nggak finishing well. Ya, kemarin ada cerita ya, aku mengarang sebuah cerita. Misalnya gini, Joen, tolong di tempat kita di atas ada fitness. Joen, tolong cek dong fitnessnya itu setiap hari buka atau enggak. Dia naik ke atas, dia turun. Ini contoh aja, bukan benar-benar terjadi ya. Terus misalnya gini,
cuman ngasih tahu gini, iya Pes, itu buka tiap hari. Oke, harga berapa sebulan? Waduh, nggak kepikiran tuh Pes. Ya udah, balik lagi nanya lagi ke atas. Bayar sebulan berapa? Terus turun lagi ke bawah. Terus aku tanya, bayarnya berapa? Sekian Pes satu bulan 1 juta misalnya, atau 700.000. Terus aku tanya lagi, ada kelas apa aja biasanya tiap hari? Waduh, nggak kepikiran lagi tuh Pes. Naik lagi ke atas, nanya lagi. Bulak-balik seperti itu. Kenapa nggak dalam satu kali pertemuan kamu tanya yang terbaik? Gitu loh. Bisa bisa paham nggak? Kenapa? Karena kita terbiasa tidak disiplin dan memperhatikan dan sungguh-sungguh berusaha untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita nggak terbiasa disiplinkan cara kita. Kita terbiasa, oke lu minta gua apa, gua lakukan itu. Udah, itu namanya postman. Cuman tukang suruh. Mbak lu juga lebih bagus itu daripada kita. Kita kan bukan sekelas dengan mbak kita. Ya. Nah, ini butuh suatu breakthrough. Spiritual discipline memiliki 3 hal yang akan membawa kebaikan bagi kamu. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa disiplin akan meluruskan jalan kamu. Amsal 6 ayat 23 mengatakan disiplin akan membawa kamu paham akan kehidupan. Amsal 8 ayat 33 katakan bahwa disiplin akan membawa kamu kepada kebijaksanaan. Yang tadi aku sangat terpengaruh dalam dengan apa yang William dan Jason katakan. Disiplin akan membawa kamu kepada kebijaksanaan. Aku percaya kayak ngomongannya Aaron tadi, Caitlin, William, Jason. Aku melihat bahwa mereka walaupun istilahnya mungkin pemahaman, pengertian mereka akan firman Tuhan. Mungkin sepertinya kayak, wow masih terbatas atau apa, menurutku sih enggak ya. Tapi mereka punya hikmat, mereka punya kebijaksanaan itu. Karena aku percaya mereka mendisiplinkan diri mereka. Apakah kita pun masih tetap mendisiplinkan diri kita? Ini yang pertama, spiritual discipline. Ayo teman-teman sekalian, gereja kita punya disiplin 3D, yaitu apa? Disiplin pribadi, disiplin korporat, dan disiplin pemuritan. 3D ini adalah form, bentuk bahwa we take this word seriously. Kita take this word really seriously. Tapi kamu tahu nggak, data menunjukkan bahwa BCCers dimanapun kalian berada, kalian mulai jarang atau mulai kurang suka baca Alkitab karena datanya Alkitab 365 kita semakin jarang dibuka. Haleluya. Haleluya. Aku sudah menerima informasi bahwa website yang dibuat dengan darah dan keringat dan cucuran air mata dan begitu banyak perjuangan, ya, website perjuangan kita, web kita untuk menjadikan Alkitab 365 bisa dikonsumsi dimanapun juga, mengalami ketidakpopuleran. Sudah mulai banyak yang nggak baca Alkitab sekarang. Ayo jujur, data nggak bohong loh. Halo, data nggak bohong loh. Ayo, berapa dari kita masih antusias? Atau berapa dari kita sudah tidak lagi mau sungguh-sungguh berusaha? Kenapa? Udah kecampur ada perasaan di situ. Kenapa di sana dikatakan kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu? Kan itu aja kata-katanya. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu. Kan itu kalimat pertama itu kan? 2 Petrus 1 ayat 5 kan itu. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Kenapa dia mesti bilang sungguh-sungguh berusaha? 3 loh. Sungguh-sungguh berusaha. Karena tahu perasaan main di situ. Kadang aku juga males gitu. Kayak baca Alkitab gue bisa lebih jago khotbah gitu. Tapi kadang ya paksa aja gitu. Dipaksa aja gitu. Ngerti dipaksa aja nggak sih? Nggak usah dipikirin, dijalanin gitu loh. Disiplin itu lu udah nggak pakai perasaan, lu pakai jadwal. Jadwalnya sudah mesti baca, baca, titik. Nggak ada perdebatan. Gitu loh. Jadi memang sudah tidak pakai perasaan, makanya sungguh-sungguh berusaha di situ kata-katanya. Let's build our spiritual discipline. Ayo kembalikan. Kembalikan. Kamu mau mendapatkan pengetahuan yang researcher, kamu tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan tanpa disiplin. Kamu mau bertambah tekun, memiliki penguasaan diri, kamu mau bisa gampang mengasihi orang, semua itu tidak akan bisa tanpa disiplin. Itu ayat 5 dan 6. Kamu mau bertambah imanmu, kamu mau bertambah dasar fondasi kehidupan, virtue, kebajikan itu,
kamu tidak akan bisa tanpa disiplin. Ada banyak hal yang kamu akan kehilangan. Ya, imanmu, kebajikanmu, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kasih, kesalehan, semua 7 hal ini akan hilang kalau kamu nggak bangun dirimu di atas dasar spiritual discipline. Does it make sense? Ayo, gereja kita punya 3D. 3D-nya bagaimana? Apakah masih susah disiplin pribadi? Apakah masih susah disiplin untuk kita bersama-sama hadir dalam pertemuan onsite seperti ini? Ajak teman-teman baru kita. Kita multiplikasikan fondasi ini. Kita multiplikasikan dalam bentuk budaya. Supaya teman-teman yang lain juga ikut punya budaya yang baru. Yang tadinya tidak berbudaya, yang bebal, yang fasik. Mereka menjadi berbudaya. Ada amin teman-teman sekalian? Ya, yang kedua dikatakan di sini, ya, mulai kita harus memiliki apa? Spiritual body. Ya, ayat yang ketujuh itu. Maksudnya apa? Ada beberapa hal yang aku pelajari, ada 4 hal. Ya, yang pertama, Amsal 17 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Hey, spiritual friendship atau spiritual body, aku harus kasih tahu kamu gini. Persahabatan itu konsisten. Kalau kita cuma berteman dalam waktu yang pendek, habis itu kita hilang, bubar, itu bukan kategori sahabat. Itu cuma acquaintance, paling mentok casual friend. Ada 4 lingkaran, ya. Best friend, itu paling dekat, close friend, lalu ada casual friend, lalu ada acquaintance. 2 ini, best friend dan close friend, ini harus kamu filter. Tidak bisa semua nyampe di sini. Dan aku sangat highly menyarankan yang ada di kategori ini, yang memiliki iman yang bersama, ya, yang tadi kita baca di atas itu, true community, yang satu nilai itu harus ada di form dalam 2 pilihan ini. Oke? Kenapa? Karena persahabatan itu konsisten. Aku mau terus bersama dengan kamu sampai umur 120 tahun. Sampai ketika tadi yang kata Yesus, tinggallah di sini, seperti mau mati rasanya. Ya, bentar lagi sudah colek gitu ya. Nah, aku mau ada bersama dengan kalian pada waktu itu. Ya, persahabatan itu konsisten, melewati proses, mateng bersama-sama, nggak enak bersama-sama, tapi itu konsisten, tetap ada bersama-sama. Oke, lalu kemudian Amsal 27 ayat yang ke-9, ya, itu mengatakan bahwa minyak dan wangi-wangian, cari yang dari AYT, ya, dari terjemahan AYT atau net kalau dalam bahasa Inggris. Minyak dan wangi-wangian menyenangkan hati, begitu juga manisnya seorang teman, ya, yang datang dari nasihatnya yang tulus. Yang kedua, spiritual friendship, kamu akan memiliki ketulusan. Makanya beda kalau kamu berteman, lu anak orang kaya nggak? Lu anak siapa? Kalau lu anak orang kaya, gue bisa jadi teman deket lu nih. Kalau lu bukan anak orang kaya, gue nggak bisa. Enggak, Yesus begitu datang, dia mengambil strata yang paling bawah. Teman dekat dia nelayan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi dari konsep nelayan, ya, framework ini keren banget. Dari konsep nelayannya orang, ternyata dia bisa bertransformasi menjadi rasul yang paling disegani seantero dunia ini sampai hari ini. Jadi ini hal yang sangat berbeda. Oke. Amsal 27 ayat yang ke-9 katakan, cari yang tulus, cari yang jujur. Makanya kamu udah mesti tahu, ada kayak etikanya. Kalau ada temen datang terus kayaknya mau tahu lu siapa lebih awal gitu ya. Kalau buat kita ketahuan, kadang ada pembicara-pembicara datang ke tempat kita, langsung, yang mana tim kamu? Satu-satu didatain, tukeran nomor handphone. Kayak mau ada apa sih gitu loh. Ketulusannya di mana? Kalau kita datang untuk eventnya adalah menguatkan dengan firman, kita memandikan dengan firman, setelah itu ya selesai, pulang, udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada maksud apa-apa lagi gitu loh. Bisa ngerti nggak? Nggak ada hidden agenda. Biasakan ya tulus-tulus. Untuk kita bisa traktir orang, nggak perlu tahu dia lebih kaya atau enggak. Dia lebih kaya pun, kalau memang kita digerakkan untuk mentraktir, kita mentraktir, nggak ada masalah. Oke, lanjut. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Spiritual friendship shaping. Ya, sharpening. Spiritual friendship atau spiritual body itu akan mengasah dan menajamkan secara spiritual dan juga mengasah dan menajamkan secara moral. Dia akan mengingatkan kamu. Halo,
Spiritual friendship tidak tipis kuping, tidak tipis hati. Ngerti maksudnya tipis kuping apa? Tipis kuping tuh gini, kalau belum teman dekat, kayaknya sangat peduli banget. Ya, begitu sudah teman dekat, ya, apapun yang terjadi sudah lewat-lewat saja, tanpa ada sebuah advice. Nasihat sudah berhenti. Kenapa? Karena sudah teman baik. Kupingnya tipis, gampang dipengaruhi. Hatinya juga tipis, gampang dipengaruhi. Itu maksudnya spiritual friendship yang benar itu akan saling asah, saling menajamkan, baik secara spiritual maupun nilai-nilai kebenaran secara moral. Jadi dia tidak akan takut untuk menegur. Ya, Jo, ayo Jo, lu udah agak lebih gemuk nih di Jakarta nih. Lu tetap harus mulai lebih kurusin ya. Gue mau lu hidup 120 tahun ya. Vin, gimana Vin? Lu di Bali, jangan kebanyakan babi ya bro. Ingat apa kata Pak Sam ya, Dokter Samuel Pang udah ngomong gitu ya. Tin, ingetin ya, untuk bisa mencari klinik perawatan terdekat di Nancing ya. Mau rawat apa? Rambut, mau rawat muka, mau rawat gigi, mau rawat kulit gitu ya. Silahkan gitu ya. Perawatan semua. Nah itu loh. Kita nggak mungkin kita ngelihat sahabat kita udah kunyel, udah kayak anak entong-entong kita diemin gitu loh. Pasti kan kita akan, bro, sorry loh, ini misalnya coba cari temen yang bau bebe badannya, temen yang kadang bau jigong gitu ya, walaupun kadang-kadang jigong itu sangat mengenakan untuk diinget gitu ya. Tapi kamu ngerti nggak maksudnya? Kamu nggak akan mungkin diam aja. Lihat teman-teman yang rambutnya pada jelek gitu loh. Kamu pasti akan mengasah dan menajamkan. Mengasah dan menajamkan. Dan bukan hanya mengasah dan menajamkan dari area-area yang sifatnya badan. Tapi secara rohani juga begitu. Bro, kok dulu lu doa kayaknya berapi-api, sekarang apinya mulai hilang gitu loh. Cuman tinggal sisa kayunya doang. Gimana bakarnya bro? Misalnya gitu loh. Ngerti nggak? Ayo bro, kembali lagi. Dulu lu loh yang mengingatkan kita. Kenapa lu mulai burn out? Kenapa lu mulai backslide? Ayo, tajamkan secara spiritual. Butuh gereja kita, butuh sebuah komunitas yang betul-betul membawa nilai yang mau menajamkan dan kita tanamkan itu. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul rame-rame hura-hura. Kita nggak registrasi untuk itu. Kita nggak submit untuk itu gitu loh. Kita nggak register. Kita nggak begitu gitu loh. Nangkep ya. Lalu kemudian ya buat teman-teman ya, aku mau challenge ya, 3 di atas melalui perjanjian lama, tapi ada 1 melalui perjanjian baru. Nah, yang ini rada abstrak ya. Tolong tuning buat yang otaknya nggak nyampe, dibantu sama teman-teman Famselnya nanti ya. Tapi I have to tell you, oke? Aku ulang dulu ya. 3 yang pertama apa? Bicara spiritual friendship konsisten, melewati proses bersama-sama. Makanya lihat kiri kanan kamu. Nggak semua mau berproses bersama kamu. Kalau ada orang-orang di kiri kanan kamu yang mau berproses bersama kamu harus tepuk tangan buat dia. Kamu harus berterima kasih karena dia memilih untuk ada bersama dengan kamu. Proses ini nggak gampang. Oke? Yang kedua, spiritual friendship. Cari yang memang tulus. Datang memang mau memahami bahwa hubungan itu inisiatifnya dari Tuhan. Memang tidak ada rencana mau ngapa-ngapain. Nggak punya intensi dan motivasi yang macam-macam. Polos-polos aja, jujur-jujur aja. Yang ketiga, bicara saling mengasah dan saling menajamkan baik secara spiritual maupun juga secara moral. Moral itu bicara apa? Fondasi kehidupan yang tadi kita sudah bicara di atas, ya. Nah, 3 ini ditambah 1 yang rada berat. Coba sama-sama buka Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Semoga kita semua terinspirasi oleh hal ini. Setelah ini gue akan coba selesaikan dalam waktu 10 menit mungkin ya. Gue minta waktu sedikit ya. Oke, Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu, ya, sama-sama katakan aku. 1, 2, 3. Aku. Ya, kamu, aku adalah sahabatnya dia. Jadi kamu atau aku wajib berbuat apa yang diperintahkan. Ada kata-kata diperintahkan nggak? Halo, ada kata-kata diperintahkan nggak di situ? Ada ya. Berarti seharusnya the true community,
kalau kita bicara our spiritual community, seharusnya memahami kata pengorbanan. Oke? Mungkin kamu hari-hari ini nggak usah mati, ya, karena bukan itu maksudnya. Tetapi kamu mau ambil resiko apa? How high is the stake for you to win, to form a friendship? Seberapa kamu niat? Misalnya gini, maksud aku gini, berapa banyak dari kita yang mungkin udah apatis terhadap sebuah hubungan yang bisa dalam? Berapa banyak dari kita yang mungkin sudah disakiti oleh sebuah hubungan? Berapa banyak dari kita yang mungkin sudah capek dan sudah nggak tertarik? Dan bahkan mungkin kalau berteman itu lebih baik yang dangkal-dangkal aja. Tetapi firman Tuhan bilang gini, ayo, kamu harus berani berkorban. Kamu harus berani taruh resiko yang paling tinggi. Walaupun mungkin di sekeliling kamu ada orang-orang tersebut. Atau bahkan kamu adalah orangnya. Kalau kamu adalah orangnya, ayo coba lagi. Berpengharapan. Persahabatan yang sudah dituliskan dari surga itu manis. Dan itu indah. Walaupun kadang susah dipahami dan susah dimengerti. Kadang mesti melewati penderitaan. Kadang mesti melewati tantangan yang besar. Tapi ayo berpengharapan. Ayo, bisa. Kamu bisa belajar bahwa kasih Kristus, kasih yang berkorban. Dan pengorbanan itu pada akhirnya memberitahu kepada dunia ada kasih yang sejati. Ada amin? Jelas? Ya. Nah, kalau itu adalah kamu orangnya. Kalau kamu di sekeliling daripada orang-orang tersebut, belajar untuk punya daya tahan. Walaupun kamu nggak diinginkan. Aduh, ada satu lagu tuh, ada satu lagu yang lucu banget. Ada yang tahu nggak ya? Yang even you have to learn to love me gitu loh. Ada lagunya tuh. Itu lagu siapa yang nyanyi ya? Apa Whitney Houston atau siapa gitu. You. Pokoknya kayak you have to learn to love me. Jadi lu belajar buat suka sama gua. It's okay. Lu nggak suka sama gua. Ada lagunya yang nyanyi kayaknya suaranya gede banget gitu loh. You. Gitu. Lu mesti belajar buat suka sama gua gitu. Maksudnya gini, bukannya dia jadi norak ya, jadi aneh. Tapi maksud gini, lagu ini memberikan pemahaman bahwa dia tidak akan gampang nyerah kepada sebuah kelompok. Dia tidak akan nyerah kepada sebuah komunitas. Dan ternyata hasil daripada dia tidak nyerah dan hasil daripada dia tidak tidak cepat putus asa, hasilnya itu adalah komunitas tersebut atau kelompok tersebut itu bisa memahami arti kasih yang sejati. Dan itulah yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu maksudnya. I do not need your love, but I will demonstrate what love is. Nah, itu kerennya. Ya, itu kerennya. Jadi gue nggak butuh lo ya untuk mengasihi gue, tapi gue yang akan mendemonstrasikan what's the true love able to do. Apa yang kasih yang sejati itu yang bisa lakukan. Itu yang dimaksud dengan Yohanes 15 ayat 13 sampai yang ke-14. Oke? Yang terakhir ya, kasih aku waktu sedikit ya. Yang terakhir, spiritual alignment atau spiritual calibrations. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, katakan di sana apa? Ini adalah salah satu firman Tuhan yang paling kita sendiri juga paling suka ya. Katanya apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, transform ya. Transform oleh pemahaman sudut pandang yang baru, perspektif yang baru, supaya kamu bisa mengerti ada kehendak Allah dan ada kehendak dunia. Ada kehendak Allah dan ada kehendak dunia. Ya, lalu pilihlah kehendak Allah. Karena di dalam kehendak Allah pun masih ada pilihan lain, yaitu apa yang baik, apa yang cukup diterima oleh Allah, dan apa yang perfect buat Tuhan. Jangan kecepatan, jangan kelambatan.
Karena ternyata ada yang perfect. Itu maksud daripada Roma 12 ayat yang kedua. Oke? So, be transformed. Jadi pertama, supaya kamu bisa memiliki spiritual alignment atau spiritual calibration, kamu hanya ingin menjadi serupa dengan cara pikir daripada dunia ini, atau kamu open untuk transformasi. Transform berasal dari dua kata, trans dan form. Berubah bentuk. Apakah kamu siap untuk berubah bentuk? Apakah kamu siap untuk mengetahui ada kehendak Allah dan ada kehendak dunia? Kalau kamu nggak mau tahu, ya semua kehendak satu aja, kehendak dunia gitu misalnya. Tapi kalau ini, ada kehendak Allah, ada kehendak dunia loh. Kamu mau tahu nggak yang mana yang mana? Oke? Nah, kalau memang iya, ya, oke. Kalau memang iya dan kamu siap untuk bertransformasi, aku mau ajak kamu mundur ke Amsal 8 ayat 22 sampai 36 supaya kamu memahami bahwa kamu punya kapasitas itu. Bahwa Tuhan sudah menciptakan dari awal. You have that ability. You have that power. You have that utmost energy until today. Bahwa kamu bisa transform. Bahwa kamu bisa memiliki perubahan itu. Karena dari awalnya kamu sudah diciptakan dengan ada hal itu. Yuk kita baca bareng. Amsal 8 ayat 22 sampai 36. Wow. Oke, sama-sama kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama, sebelum bumi ada. Wow, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum gunung-gunung tertanam, lebih dulu daripada bukit-bukit, aku sudah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan, mata air samudra meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, ayat 30, sama-sama, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Wow. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, dia mendapatkan kehidupan. Dan Tuhan berkenan akan dia. Dan siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, dikatakan apa? Mencintai maut. Oke, siapakah aku? Kita buka sama-sama Amsal 9, lanjutannya ayat yang pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Wow, ternyata Tuhan sudah memberikan hikmat itu kepada setiap daripada kita dari awal. Kan kamu baca ya. Itu sebabnya kenapa kalau kamu ikut kelas 101 kelas kita diajarin kenapa sih kita butuh Allah Tritunggal? Kenapa mesti percaya sama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena
ada tujuannya. Tiga elemen ini kepake dalam kehidupan dunia kita. Kita butuh pagar dalam kehidupan kita. Kita butuh ada penjaga dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita butuh firman. Kenapa? Kesepakatan, perjanjian, kuasa, materai, tulisan. Ya, ada kekuatan di balik tulisan. Makanya kita butuh firman. Ya, Yesus Allah Anak sebagai firman Allah yang hidup. Tapi kita juga butuh Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena dia hikmat. Kalau kamu buka dalam Kejadian yang ke-1, ya, dikatakan di sana, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Keren nggak? Bisa nyambung sama Amsal yang ke-8. Bisa begitu loh. Firman Tuhan tuh bisa crossing-crossing kayak gitu loh. Ya. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena kita butuh hikmat. Ya, Allah Roh Kudus itu memberikan kita pemahaman lebih. Kamu butuh Roh Kudus. Yang tadi Kathleen sedang saksikan, itu adalah Roh Kudus. Yang tadi Jason dan William saksikan, itu adalah Roh Kudus. Bagaimana dia bisa diatur strategi 3 jam. Mungkin kalau 2 jam kamar dia nggak bagus, masuk penjara lagi dia. Tapi karena 3 jam bisa pas, bagus. Gitu loh. Itulah yang kenapa tadi Aaron bilang, luar biasa ketika gue baca firman ini semakin dalam, pemahamannya semakin kuat. Nggak gampang gue mengerti. Itu Roh Kudus. Udah ngerti belum bedanya? Ya, yang bisa membuat kita align. Yang pertama, pilihan kita mau transform atau bukan. Tetapi yang kedua adalah kamu memilih hikmat Allah atau bukan. Karena hikmat Allah itu sudah ada dari awal penciptaan bersama dengan kamu. Notice garis bawah, garis bawah spidol, lu robek kalau perlu Alkitabnya, khusus ayat 30 sampai ayat 33. Ya, aku bacain lagi ya ayat 30 ya. Aku ada sertanya, nyanyi huruf besar ya, sebagai anak kesayangan. Karena Allah Roh Kudus itu disayang. Setiap hari aku ada menjadi kesenangannya. Dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain di atas muka bumi. Nah, ini udah mulai masuk nih. Aku mulai bermain di atas muka bumi beserta dengan anak-anak manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan aku senang sama mereka. Halo, hikmat itu senang menjadi bagian dalam kehidupan kamu. Kamu anak-anak Tuhan pasti berhikmat karena hikmat senang sama kamu. Oleh karena itu, hai anak-anak manusia, dengarkanlah si hikmat lagi ngomong, berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ya, dengarkanlah didikan itu. Dengarkanlah suara daripada Roh Kudus. Dengarkanlah ya, hikmat itu mau berbicara, maka kamu akan menjadi semakin bijak. Jangan mengabaikan. Kalau Roh Kudus bilang sama Kathleen, Kate, waktu kamu terbang dari Bangkok, kamu akan ketemu seseorang. Jangan mengabaikan. Jangan didorong, ini mah pikiran doang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya terbang ya terbang. Ya pesawat ya begitu aja. Halo, teman-teman yang sangat kuat di logikanya. Tolong, jangan mengabaikan. Karena hikmat sedang mau mendemonstrasikan kekuatannya. Jangan kamu tolak. Ya, ketika nanti Joanne mungkin Tuhan bilang, kamu ketemu orang itu, kamu datang, kamu tanya sama mereka, lalu kamu doakan dia. Jangan bilang, aku takut. Jangan diabaikan. Karena hikmat itu sedang berbicara dalam kehidupan kamu. That's spiritual alignment. That's spiritual calibrations. Oke? Seberapa sering kita mengizinkan hikmat itu menuntun kehidupan kita. Semakin kamu memiliki pengalaman yang baru bersama Tuhan kita. Ada amin? Mazmur 139. Daud bilang, tuntunlah aku ya Tuhan. Kalibrasikanlah hatiku. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Katakan apa? Kamu mesti setiap hari menguji, daily check. Apakah dalam kehidupanmu sehari-hari kamu izinkan hikmat itu menuntun kehidupan kamu? Oke? Apakah dalam keseharian kamu izinkan hikmat itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kamu? Paulus loh yang ngomong. Ya. Dan firman Tuhan nggak berhenti di situ. Salah satu tantangan daripada spiritual alignment ada tercantum di dalam
Kolose 3 ayat yang kedua. Kalau kamu lihat Kolose 3 ayat yang kedua, lihat dalam bahasa Inggrisnya dia bilang apa? Set your mind on things above, not on earthly things. Tahu nggak kenapa? Kalau kamu lihat set your mind on things above, not on earthly things, kamu buka terjemahan yang lain, ditulis begini. Set your affection. Affection. Ya, set your affections on things above. Kenapa affections? Karena mind yang ada di sana bukan mind yang berdasarkan daripada pikiran, tetapi mind yang ditujukan daripada perasaan. Perasaan kamu yang membuat spiritual alignment sulit terjadi. Tetapi firman Tuhan menuliskan ya bahwa kamu harus ya, kamu wajib untuk meniadakan perasaanmu, dan perasaanmu kamu bikin align not on the earthly things but on the heavenly things. Karena heavenly things speaking about heavenly perspective. Heavenly things speaking about heavenly paradigm. Ya, kalau kamu cari terjemahan yang lain, silakan cari. Kolose 3 ayat yang kedua. Ya, kalau kamu cari, you have to set your affection. Kenapa? Karena disitulah ada kekuatannya. Yang membuat kamu tidak bisa kalibrasi. Yang membuat kamu tidak bisa alignment. Itu karena kamu terus-menerus memenuhi kehidupan kamu dengan perasaan. Nah, ini udah keluar. Ya. Set your affections on things above. Not on things on earth. Not on the earthly things, tapi on heavenly things. Beda loh guys. Ya, ayo kita semua bisa mengalami spiritual alignment ini. Ya, pernahkah kamu bertanya di dalam kehidupan kamu? What is God's perspective? What is heavenly perspective on your life right now? Apa yang Tuhan inginkan during your stay in Shenzhen, in Nanjing, in Jakarta? Apa alignment, apa calibration yang kamu perlu lakukan? Hey, kamu sudah mulai sedikit menyimpang. Kamu sudah mulai sedikit keluar daripada track yang seharusnya. Hey, ini waktunya untuk kamu mulai melihat perspektif daripada surga. Dan tidak bisa menggunakan perasaan dunia kamu. Tapi kamu harus kendalikan perasaan kamu. Kamu harus kontrol perasaan kamu untuk melakukan yang seharusnya dilakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Ayo, coba pikirkan. What is heavenly mindset? What is heavenly perspective? What is heavenly paradigm for those who are watching in Jakarta, in Shenzhen, in Nanjing? Tuhan mau kamu ngapain dalam fase ini? Tuhan mau kamu ngapain? Bukan perspektif dunia. Kalau perspektif dunia, kamu ke sana hanya untuk belajar saja. Tapi heavenly perspective, the things above, heavenly paradigm, heavenly will, keinginan surgawi. Tuhan mau kamu apa? Dan aku sekali lagi bersyukur kalau tadi teman-teman dari mulai Caitlin, Jason, William, Aaron, mereka sudah mendemonstrasikan bahwa ternyata mereka fokus kepada heavenly perspective, heavenly paradigm. Dan aku juga aku bersaksi bahwa things are not easy. Sometimes life could feels like roller coaster. Tapi yuk kita tetap stay calibrating our heart. Align our heart. Does it make sense? Dari 2 Petrus 1 ayat 5, 6, 7 memberikan kepada kita sebuah framework akan spiritual community.
ternyata di dalam spiritual community akan saling mengasah menajamkan, akan saling menguatkan. Dan 3 framework ini kita perlu memilikinya. Spiritual discipline, spiritual body, dan spiritual alignment. Kata terakhirnya gini, let's be in the spiritual community. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC